Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari hasil Piala AFF U19. Dua bek timnas Indonesia bikin gol lawan Kamboja. Timnas U19 Indonesia memetik kemenangan keduanya di babak grup Piala AFF melawan Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 27 Juli malam. Timnas U19 menang dengan skor 2-0. Kamboja tampil parkir bus sehingga timnas kesulitan mencetak gol, sehingga pada babak kedua umpan sepak pojok Caviatur berhasil ditanduk oleh bek timnas U19 KD Arel. Timnas memimpin dengan skor 1-0. Timnas U19 kembali membuat gol pada menit ke-86, lagi-lagi melalui skema sepak pojok. Bek tengah lainnya yakni Iqbal Gwijange yang sukses menceploskan bola. Skor menjadi 2-0 dan bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membawa timnas U19 nyaman di puncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pasukan Indra Syafri juga sudah membuat 8 gol dari 2 pertandingan. Jahit Ses kagum dengan kegilaan supporter Indonesia. Animo supporter terhadap timnas Indonesia rupanya meninggalkan kesan mendalam bagi Jahit Ses. Pemain bertahan milik Venesia tersebut menyebut antusias itu membuat popularitasnya sebagai pesepak bola meningkat drastis. Itses menceritakan soal antusias masyarakat terhadap skuad Garuda. Ia menyebut Indonesia merupakan negara yang bermayoritas gila sepak bola. Bahkan hal ini membuat popularitas Itses meningkat drastis. Di stadion di Jakarta GBK ada hampir 60.000 supporter saat saya melakukan debut. Benar-benar hal yang gila. Mungkin saya tidak mengharapkannya, tetapi negara ini benar-benar gila dengan sepak bola, ujar Itses dikutip dari Football Zone. Pada media sosial mendapatkan banyak postingan, ribuan like, dan sejumlah besar follower baru pada akun pribadi saya. Sekarang jumlah pengikut media sosial saya mencapai 1,8 juta. Saya mendapatkan banyak dukungan dari sana, tambah Itses. Itses kini kembali memiliki hasrat untuk membawa timnas Indonesia menorehkan hasil cemerlang pada laga-laga ke depan. Ia yakin armada Sintayong mampu berbicara banyak pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, meski dinilai hanya memiliki peluang kecil untuk lolos pada fase tersebut. Datangkan Francisco Pereira, Persik genapi slot pemain asing. Perburuan Persik Kediri akan sosok pemain asing akhirnya usai sudah. Macan Putih julukan Persik memastikan sudah mengisi seluruh slot legion asing mereka untuk musim ini. Pemain asing pamungkas yang direkrut Persik Kediri adalah Francisco Pereira Carneiro. Pemain yang kerap disapa Kiko itu merupakan pemain asing ke-8 yang direkrut Macan Putih pada bursa transfer awal musim ini. Kiko sendiri merupakan andalan Ran Nusantara FC musim lalu. Ia sempat bermain dalam 30 laga dan mencetak 1 gol untuk Rans. Uniknya, gol sematawayang pemain 24 tahun ini pada musim lalu dicetak ke gawang Persik Kediri. Perekrutan Kiko menunjukkan bahwa Persik Kediri memiliki perhatian khusus terhadap kekuatan sektor bek tengah mereka. Kiko merupakan bek tengah ketiga setelah Didi Wahyu dan Brandon Lucas yang didatangkan Persik pada bursa transfer awal musim ini. PSIS hajar Bayangkara FC dalam laga uji coba. PSIS Semarang meneruskan tren positif dalam rangkaian uji coba jelang mengarungi kompetisi Liga 1 2024-2025 saat melawan Bayangkara FC di lapangan King of PJO Semarang. Skor 3-1 menjadi hasil akhir laga ini. Adapun pada laga melawan Bayangkara FC, gol PSIS dicatatkan oleh Sudi Abdallah pada menit ke-8, Lucas Barreto pada menit ke-39, dan Rido Syuhada pada menit ke-61. Sedangkan kubu lawan memperkecil ketertinggalan lewat Jaime Xavier pada menit ke-83. Pelatih PSIS Gilbert Agius mengatakan uji coba lawan The Guardian ini dinilainya menghadapi lawan sepadan. Walau Bayangkara FC akan berkompetisi di Liga 2 musim depan, Gilbert menyebut level Bayangkara FC setara tim Liga 1. Pada laga ini, Gilbert pantas jika senang dengan hasil akhir.
3 gol PSIS kali ini, 2 diantaranya lahir lewat pemain asing baru yaitu Sudi Abdallah dan Lucas Barreto. Gol ketiga PSIS dicatatkan Rido Syuhada yang musim lalu dipinjamkan ke PSMS Medan. Umuh sebut Persib kemungkinan hanya pakai 7 pemain asing. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muhtar mengatakan bahwa sampai saat ini mereka hanya akan memakai 7 pemain asing untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Persib Bandung saat ini tengah fokus mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden. Dalam ajang Piala Presiden ini, tim berjuluk Maung Bandung tersebut bakal bersaing dengan 7 tim lain untuk memperebutkan gelar juara dan total hadiah sebesar 5 miliar rupiah. Tampil di Piala Presiden 2024 sekaligus dimanfaatkan Persib sebagai ajang persiapan menuju Liga 1 musim depan. Pada musim Liga 1 2024-2025 ini, PT Liga Indonesia baru menetapkan regulasi bahwa setiap klub bisa memakai jasa 8 pemain asing. Walaupun saat bermain hanya diperbolehkan 6 pemain di lapangan atau 6 pemain asing di lapangan. Terkait hal ini, Umuh Muhtar pun mengungkapkan bahwa Persib tak akan memaksimalkan pemakaian jasa pemain asing. Menurutnya, manajemen sudah berdiskusi dengan tim pelatih dan memutuskan hanya memakai 7 pemain asing saja. Persebaya dibantai Barito 3-0 dalam laga uji coba. Skuad Persebaya Surabaya dalam masa pemusatan latihan di Yogyakarta. Di tengah masa pemusatan latihan, tim asuhan Paul Munster mengadakan latih tanding melawan tim sesama kontestan Liga 1 yaitu Barito Putra. Laga Persebaya Surabaya versus Barito Putra itu digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada Sabtu 20 Juli. Pelajaran berharga harus didapatkan oleh Bruno Moreira dan kawan-kawan. Mereka harus ditundukkan oleh Laskar Antasari dengan skor yang cukup telak yaitu 3-0 tanpa balas. 3 gol tim lawan masing-masing dicetak oleh Lukas Gama pada menit ke-28, Axel Runtukahu pada menit ke-56, dan Rizky Pora pada menit ke-80. Namun sayang admin tidak bisa mendapatkan cuplikan golnya karena pertandingan ini dilangsungkan secara tertutup. Menariknya, semua kebobolan Persebaya Surabaya terjadi lewat skema tendangan bebas. Hal ini menjadi satu dari 2 hal yang akhirnya disorot oleh pelatih Paul Munster. Selain masalah fokus menangani bola mati, Persebaya Surabaya juga terbukti kurang klinis. Kita mempunyai 4 peluang yang seharusnya berbuah gol, ini masalah, ungkap Paul Munster. Pelatih asal Irlandia Utara itu juga menyebutkan bahwa permasalahan ini harus segera diselesaikan sebelum kompetisi dimulai nantinya. Hasil Piala Presiden Bali United versus Arema FC. Juara bertahan Piala Presiden Arema FC harus bertemu lawan tangguh sang tuan rumah Bali United. Pertandingan berlangsung keras dan seru. Arema unggul lewat sepakan Salim Tuharia setelah menyambar bola muntah. Bali United berusaha mencetak gol, namun penampilan Edan, kiper baru Arema Lucas Frigeri, berhasil menghalau serangan anak-anak Bali United. Lucas Frigeri bahkan sempat membuat penyelamatan penalti Everton Nascimento. Sementara itu, dari hasil pertandingan yang baru aja usai, Persija Jakarta berhasil menang comeback 1-2 atas Madura United. Gol Persija dicetak oleh Gustavo Almeida dan juga Rico Simanjuntak. Untuk cuplikan golnya kita update besok ya guys, sekaligus update klasemennya.